Saya itu kalau kita flashback kemarin, berapa persen keinginan saya untuk merebut sapu itu lagi kan? Wah, Brando itu kalau sekarang dia sudah mendapatkan balikannya dari ucapannya dia sendiri. Dia selalu bilang kalau dia dapat sapu abadi terus pindah kelas, waduh, kayaknya itu saya nyusulnya Billy itu malah kejauhan nanti saya. Suatu saat saya ingin menang sama dia. One Pride MMA Podcast. Check. Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi bersama saya Pragi Haro tentunya di One Pride MMA Podcast. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, Gunawan Wong Fei Hung, yang pernah memegang sabuk juara di kelas strawweight. Kita akan tanya-tanya, seperti apa tanggapan Gunawan setelah melihat pertandingan Brando dengan Billy Pasulatan pada Fight Night 41 kemarin. Sepertinya banyak hal yang ingin disampaikan dan ingin saya tanyakan langsung kepada sang juara yang pernah memegang sabuk juara di kelas strawweight. Langsung saja nih Bang Gunawan. Halo. Halo. Sore Mas, gimana kabarnya Mas? Kabar sehat. Mas Gunawan gimana? Alhamdulillah aman Mas, sehat. Sehat ya. Bang, ya di sini kemarin Mas Gunawan tentunya menyaksikan pertandingan Billy dengan Brando Mamana ya. Gimana komentar Mas Gunawan setelah menyaksikan pertandingan Billy dan Brando? Mungkin dari Brando dulu komentarnya. Ya, dari pertandingan yang Fight Night 41 kemarin itu memang cukup seru ya Mas ya. Si Brando, dari Brando perkembangannya Brando cukup bagus. Terbukti dia bisa dia bisa bertahan dari kontrolnya Billy. Biarpun si Brando dikontrol penuh sama Billy, tapi si Brando masih bisa bertahan dari percobaan RNC-nya si Billy. Nah, dari sini saya melihat perkembangannya Brando cukup bagus. Oke. Nah kalau misalnya Billy gimana tanggapannya? Nah, kalau Billy ini yang luar biasa, perkembangannya luar biasa saya lihat. Dia dari segi fisik, power, sama teknik, Billy jauh berkembang, sangat-sangat jauh berkembang. Dari perjumpaan saya lawan Billy sama Billy lawan Brando ini, saya rasa kenaikannya Billy itu 100% Mas. Oke. Peningkatannya Billy itu 100%. Dari fisik, power sama teknik, Billy meningkat 100%. Nah kalau kita misalnya melihat Mas Gunawan sendiri menilai bahasanya Billy waktu berhadapan dengan Mas Gunawan juga meningkat, kemudian dengan Brando apakah jauh lebih meningkat seperti itu? Dari segi teknik atau apa yang jauh lebih meningkat yang terlihat? Dari 3 komponen tubuhnya yang dimiliki Billy, fisik, power, sama teknik itu meningkat semua. Oke. Jadi peningkatannya sangat tajam ya Mas ya, hampir 100%. Nah dengan ini menjadi catatan sendiri juga untuk Mas Gunawan nggak sih? Otomatis Mas, otomatis jadi PR tersendiri bagi saya sama tim ya Mas. Mungkin saya juga ingin tanya nih Mas Gun, kalau Mas Gunawan melihat Billy saat ini komponennya udah komplit, ada fisik dan teknis segala macamnya udah meningkat. Kalau kita flashback nih waktu berhadapan Mas Gunawan dengan Billy kemarin, Mas Gunawan itu sebenarnya dengan kondisi yang tidak oke kah, persiapan yang sangat mepet atau gimana? Waktu itu sepertinya cepat sekali KO dengan Billy. Ya kemarin tuh memang saya itu nggak nyangka sih Mas. Memang saya itu kalau striking itu saya masih bisa, tapi kalau untuk kuncian memang saya akui saya lemahnya di situ. Oke. Nah selama ini kan saya masih banyak belajarnya kan hanya di gulat. Nah, gulat itu posisinya kita itu hanya untuk posisi dominan lah, sedangkan di jiu-jitsu sendiri itu posisi istilahnya kalau di gulat dianggap posisi apes, tapi di jiu-jitsu sendiri itu malah posisi yang menguntungkan lah. Saya kemarin kan waktu kalah sama Billy itu saya kan kena triangle. Iya, triangle. Bukan karena kalah saya seperti Brando, karena kalah. Mas Gun, kemarin kan saya waktu Mas Billy sama Mas Gunawan tanding, saya tuh melihat waktu di corner gitu ya, masih di persiapan jelang tanding, sepertinya Mas Gunawan mundar-mandir ke kamar mandi waktu itu. Itu ada hal apa sebenarnya? Apakah itu juga yang menyebabkan Mas Gunawan waktu tanding itu terlihat lemes? Nah, gini Mas, kemarin
AC yang di mana di Corner. kita sudah pindah. Tempat pertandingan kita kan pindah. AC-nya itu sangat dingin yang di mana di itu. Ya ini. Ya akhirnya saya banyak-banyak ke mana? Ke toilet. juga. Terus terlalu dingin Mas. Kalau biasanya kita pemanasan, itu kita kan nggak di ruangan ber-AC yang full kayak gitu. Kita kalau di Britama itu kan kita di gedung sendiri kan Mas. Oke. Sampean kan jelas tahu. Kalau di Britama itu kita kan mesti pemanasan di gedung yang lain. Di Senayan juga gitu. Di gedung yang lain begitu masuk di tempat yang AC masih ini mulai pemanasan saya di AC. Memang saya akui saya memang kalau sama yang dingin AC gitu masih ya apa ya Mas ya? Cukup jadi catatan gitu ya, yang kalau di situasi seperti itu ya. Iya, makanya itu buat catatan saya sendiri nanti ya mungkin harus badannya lebih fit lagi lah. Mas Gunawan, kita masih ngomongin mengenai fisiknya Billy yang saat ini semakin ini juga dari tanggapan Mas Gunawan sendiri, kalau Billy itu sekarang secara fisik udah sangat bagus. Kita masih juga flashback waktu itu, ini juga pertanyaan dari Sobat OnePred nih. Bahasanya Mas Gunawan waktu tanding kemarin dari fisik kayak masih kurang pas gitu. Pemanasannya, karena pemanasan itu kah? Saya itu memang gini, kalau kita flashback kemarin, kita itu seperti saya ini kan Mas, atlet untuk persiapan PON Papua 2020 waktu itu. Kan 2020. Begitu COVID-19 ini kita dipulangkan Mas. Nah, jadi kita dipulangkan kembali ke rumah, kita latihan sendiri di rumah gitu loh. Jadi otomatis kalau latihan sendiri tanpa ada pelatih ya kayak gitulah Mas. Latihan sama buah hati ya, seperti saya ngeliat waktu itu latihan sama buah hati. Iya, sama jagoan-jagoan. Karena jagoan itu nggak pernah kebagian waktu Mas. Selama saya meniti karir di olahraga ini, anak-anak saya itu kebagian waktu cuma Sabtu Minggu aja. Nah, kemarin saya terlena gitu loh. Ya wis. Ya disyukuri aja lah Mas. Iya, siap. Mas, kalau kita ngelihat fisiknya Billy itu seperti itu persiapannya butuh berapa lama ya? Billy? Iya. Billy itu, saya lihat Billy itu dilatih dengan tim yang profesional ya Mas ya. Tim yang hebat. Jadi istilahnya itu dia itu setiap hari persiapan latihan Billy. Nah setelah menang dari Brando pun ini saya yakin Billy langsung persiapan. Mungkin dia nggak ada waktu lama untuk seneng-seneng nyantai gitu. Enggak. Mungkin dia istirahat 2-3 hari cukup karena dirasa dia kan menang muda Mas, nggak ada cedera gitu loh. Jadi dia sudah mulai latihan lagi. Itu sih saya rasa persiapannya Billy panjang. Nah, kalau tadi kita Mas Gunawan nyebutin perlu ada Mas Gunawan catat sendiri bagaimana ketika mau ngadepi si Gunawan ya. Nah, Mas Gunawan persiapannya seperti apa nih ketika nanti misalnya akan dihadapkan dengan Billy? Ya kalau bisa persiapan lebih baik dari yang ini Mas, yang saya rasakan sekarang. Intensitas latihan gimana? Perlu dikencengin lagi gak? Karena kemarin merasakan tuh kekuatan Billy waktu itu ya. Perbandingannya jauh sekali Mas. Saya kaget waktu saya bisa banting Billy, tapi dengan mudah saya dibalik dengan Billy. Saya rasa waktu itu perbandingan tenaga bisa sampai 3 kali lipatnya tenaga saya. Jadi memang si Billy latihannya luar biasa. Nah di sini jadi PR, catatan tersendiri buat saya. Intensitas latihan saya otomatis harus segera ditingkatkan. Nah ngomong-ngomong persiapan, saya juga kepo ini, sebenarnya lebih penting daya otot yang dijaga atau latihan skill kalau MMA ini, Mas Gunawan? Dua-duanya Mas. Dua-duanya penting ya? Kalau saya harus seimbang itu dua-duanya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan skill kita aja, kalau otot kita nggak dilatih ya jadi cecek kayak saya kemarin sama Billy.
Nah, kalau kita ngelihat bentuk fisik di Klastro itu gimana? Komentar dari Mas Gunawan. Saat ini fighter-fighter di Klastro. Untuk, ya untuk sekarang yang nomor 1 masih siapa? Billy. Billy. Oke. Billy. Dan itu selaku Mas Gunawan selaku champion juga mengakui itu ya, fisik Billy itu sudah sangat luar biasa saat ini ya. Ya, luar biasa saya akui. Karena kita nggak bisa bohong gitu loh, Mas. Kalau persiapannya bagus, fisiknya bagus, otomatis dia menguasai pertandingan itu sudah 50% sebelum bertanding. Oke. Kemarin saya ngobrol sama Brando nih. Katanya sebelum pertandingan Brando sama Billy, dia yakin kalau Billy itu ada ngobrol sama Mas Gunawan untuk membahas kelemahannya Brando. Ini benar atau tidak? Ini saya mau konfirmasi nih. Mas. Perasaan saya nggak pernah ngomong gitu tuh. Katanya nih, wah ini pasti ngomong sama Gunawan ini. Aku tahu ini, sekolahnya si Gunawan yang pernah ngalahkan aku 2 kali, katanya gitu. Itulah si Brando itu tidak pernah mau mengakui kekalahannya sendiri. Banyak alasan, banyak cerita. Mas, saya rasa Billy itu pinter. Kalau nggak pinter dia nggak jadi juara, Mas. Oke. Tapi kan butuh seorang champion atau seorang fighter itu harus defense juga. Bahwasanya dia harus mengakui bahwasanya dia walaupun kalah tetap dianggap dia menang lah, gitu. Percaya itu diri. Boleh, itu harga diri sih. Itu penting, itu lebih ke harga diri karena gengsinya dia. Artinya dia itu enggak apa-apa, itu hak pribadinya. Tapi kalau dia sadar, kalau saya sadar ya Mas, saya sadar diri waktu saya dikalahkan Billy. Ya Billy memang bagus, otomatis saya gimana kalau kesempatan kedua nanti ada sama Billy, saya nggak mau cari alasan yang lain, saya harus persiapan lebih baik lagi. Nggak tahu nanti saya bergurunya ke siapa lagi nanti. Oke. Yang penting sekarang saya fokus sama PON. Kalau saya bangun diri saya kayak itu malah melemahkan mental kita, Mas. Melemahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita ngelihat, saya rasa gimana Mas? Kalau kita ngelihat Billy nih kan Mas Gunawan latihannya ke Sinergi, yang katanya Sinergi ini menghasilkan fighter-fighter yang luar biasa ketika bertarung. Bahkan dulu ada fighter-fighter sebelumnya juga berkiprah luar biasa di Sinergi. Apakah Mas Gunawan akan mengikuti jejak Billy ke Sinergi juga? Jadi gini Mas, sebenarnya Eagle S itu sudah Sinergi Mas. Sudah Sinergi. Nah, tapi waktu itu kita itu terkendala Mas. Makanya saya nggak tahu di belakangnya Billy itu ada sponsor besar seperti apa yang bisa bawa dia ke Bali. Habis itu kan nggak murah Mas biaya di sana Mas. Biaya hidup dan latihan itu kan yang harus kita pikir. Nah, sedangkan kita dari manajemen Eagle S sendiri sudah ada link untuk ke sana. Tapi waktu mau ke sana kita kan butuh dana yang nggak sedikit. Itu loh. Itu yang membuat kita maju mundur terus. Jadi nanti nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang penting sekarang itu fokus, berbenah diri. Sebaik mungkin kalau ada kesempatan bisa diambil. Itu aja kalau ada kesempatan diambil. Udah ada jadwal ini Mas? Harusnya saya tanggal 20 Februari ini saya tanding Mas. Lawan Hito. Tapi berhubung saya karantina atlet untuk persiapan PON. PON akhir tahun ini ya Mas. Terus di Surabaya ini COVID lagi naik, banyak sekali yang meninggal dunia karena COVID. Akhirnya ketua KONI Jatim itu meminta kita dengan sangat agar atlet Puslada Jatim yang untuk PON 2021 ini untuk tidak keluar dulu dari base camp seperti itu. Untuk itu sementara ditahan dulu untuk tanding dalam waktu dekat, berarti seperti itu, Mas Gun? Iya betul. Nah kalau kecuali nanti kalau sudah zona kuning, kita dapat izin otomatis kalau mau tanding atau tryout istilahnya monggo dipersilakan. Nah kalau misalnya Mas Gunawan mau tanding ini,
butuh waktu berapa lama sih? Sebulan kah, 2 bulan untuk bisa dalam segi fisik sudah oke, kemudian segala sesuatunya, teknik sudah oke, itu butuh waktu berapa lama untuk jelang pertandingan? Untuk membangun otot juga? Ini gini ya Mas, jawaban ini kalau dijawab susah Mas, susah-susah gampang. Jadi susah-susah gampang itu gini Mas, namanya seorang atlet seperti kita itu sebenarnya tugasnya itu kan dituntut hanya untuk berlatih dan berlatih Mas. Nah, dan masalah persiapan idealnya itu kita itu persiapan menjelang pertandingan itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu 3 bulan kita sudah mulai masuk di program yang namanya kalau pelatih itu prakompetisi. Jadi kita di situ banyak sekali mulai sparring, fisik itu namanya prakompetisi. Nah, tapi namanya orang sudah berkeluarga, otomatis beda lagi juga mindset pikirnya Mas. Ya gimana caranya bertahan cari uang juga buat jagoan-jagoan di rumah. Jadi akhirnya latihannya keter. Iya. Itu jagoan-jagoan itu mau dipersiapkan sebagai atlet ya? Iya, otomatis. Otomatis ya. Oke Mas Gun, kita masih ngomongin Brando. Ya gimana? Oke. Saya ulangi lagi kita soal Brando sama Billy pertandingannya kemarin. Ada tendangan yang sampai viral. Bahkan sampai Olivier ya, itu fighter UFC kelas ringan, ngomentari juga gitu loh. Setidaknya secara tidak langsung kan kelas strawweight itu diperhatikan juga secara tidak langsung dan seluruh fighter di One Pride gitu ya. Itu tanggapan Mas Gunawan gimana? Iya. Memang luar biasa sih Mas. Keren, memang saya akui keren, luar biasa. Nggak bisa, saya sampai gini, saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma bisa gini. Kalau saya masih bertanding kelas setro ini, jadi saya harus ekstra keras daripada yang muda-muda itu aja. Iya benar. Ake sing nom. Ekstra keras Mas. Apalagi usia saya sudah 31 jalan 32. Mereka masih di bawah 30. Oke. Tapi tetap semangat kan Mas Gun untuk merebut sabuk itu Mas Gun? Oh, tetap semangat. Soalnya di sini sobat One Pride. Justru saya dengan kemenangan Billy yang kemarin itu membuat saya semakin termotivasi Mas. Wah, ini loh timnya Billy ini tim hebat itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi saya sama pelatih membangun lagi lebih baik lagi biar bisa. Syukur-syukur bisa di atas timnya Billy nantinya. Oke. Nah, berarti kalau kita melihat seperti itu Mas Gunawan juga masih semangat sekali target untuk merebut sabuk itu presentasinya lah. Kita mau tahu nih presentasi udah 80% kah, 100% kah atau gimana ngelihat saat ini persaingan di kelas Tro kan katanya muda-muda banyak sekali nih. Iya. Kalau orang Jawa ngomong bukan banyak lagi, umbruan Mas. Umbruan ya? Umbruan, jadi sudah melimpah itu. Itu sejauh mata memandang itu menggunung yang muda-muda itu. Oke. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya ini ya Mas ya. Berapa persen keinginan saya untuk merebut sabuk itu lagi kan? Keinginan, namanya orang keinginan itu 100% Mas. 100% ya? 100% itu ingin merebut. Nah, tapi kembali lagi kepada kesempatan. Seperti saya kemarin kan habis kalah sama Billy. Ya otomatis saya sabar dulu antri. Yang muda-muda ini loh. Nanti protes Mas, yang muda-muda Mas. Mas Gun, saya ngeliat Mas Gunawan ini ya Cywar tetap Cywar, tapi tipikal orang yang anteng, bahkan lebih anteng dari Billy saya lihat. Itu gimana? Kok adem ayem terus sih Mas? Bener nggak? Adem ayem kan? Memang bener kan? Iya memang Mas. Tapi memang saya gimana ya Mas ya? Saya dari kecil kayak gitu ya Mas. Jadi saya orang ngomong apa ya memang itu karakternya dia gitu aja. Nah Mas, ngomongin Cywar, sebetulnya kan Cywar itu untuk meningkatkan pamor fighter juga atau Mas Gunawannya sendiri, itu emang merasa nggak penting Cywar itu Mas? Penting Mas, penting.
Tapi kalau saya pribadi seperti gini, Mas. Umpamanya saya Siwor di lawan saya gini. Saya ada perasaan gini. Bukan perasaan nggak enak ya, Mas ya. Berlebihan enggak seperti itu. Berlebihan karena itu pesan dari orang tua saya, terserah istilahnya kamu Siwor kayak apa, terserah seperti kayak Brando, terserah itu karena itu karakternya Brando. Tapi Siwormu gimana caranya nggak melukai perasaan orang lain. Karena kalau melukai perasaan orang lain itu hukumnya sudah beda lagi, Mas. Menurut orang tua saya juga hukumnya sudah beda lagi. Lebih baik Siwornya yang maksudnya yang apa? Yang normal aja lah. Jangan abnormal kayak siapa? Kayak Brando gitu sampai ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Enggak baik. Oke. Kalau saya seperti penting, Siwor itu penting. Cuma kembali ke masing-masing pribadi kan, Mas. Nah tadi Mas Gunawan ngomong Brando itu adalah sewornya yang berlebihan. Emangnya pernah pengalaman apa sih Mas sama Brando kok sampai contohnya Brando banget gitu loh dari tadi sepertinya? Wah, Brando itu kalau saya tahu dia itu mau menjual, tapi ya apa ya Mas ya. Sekarang dia sudah mendapatkan balikannya dari ucapannya dia sendiri, Mas. Nah, Brando 2 kali kalah sama saya, dia selalu bilang kalahnya karena disantet. Sampai lu serius, Mas. Jadi sampai ada fan-nya Brando itu ngatain bapak saya itu sebagai dukun. Wes. Sampai kayak gitu. Jadi saya rasa gini, itu kan membuat ini, Mas, membuat ya untung orang Indonesia sekarang pintar-pintar. Nggak kemakan. Kalau kayak zaman dulu kemakan omongan bisa berapa, Mas? Teman saya di sini juga ada orang juga. Iya. Kau sangat-sangat saya digorok di sini selesai saya nanti. Lu di sini teman saya orang modern banyak. Jadi kayak apa namanya, Mas? Terserah ngomong apapun terserah, tapi kalau yang hal sensitif kayak gitu yang ngomongkan santet atau apa itu enggak. Nah, kemarin lihat ke Billy juga gitu, ngomong Siwor biasa, dia ngomong persiapan ngadepi Billy biasa-biasa. Ya wis, akhirnya dia bubuk manis itu karena persiapannya biasa-biasa. Oke. Mas Gun, kalau saya pribadi ngelihat kekalahan Brando kemarin, seperti dia mengalahkan Adi Parianto dulu nggak sih? Betul. Nah, ini gimana tanggapan Mas Gun itu saat kemarin saya wawancara dia mengakui tendangan Billy yang katanya wah peng langsung saya tidur katanya gitu. Nah, tapi ternyata kan mengingatkan kembali ya waktu dia dikalahkan Adi Parianto. Nah, kalau tanggapan Mas Gunawan gimana nih? Itu Mas, apa namanya? Tanggapan saya jadi di sini tuh di MMA ini setiap kejutan itu selalu ada, Mas. Jadi siap-siap untuk terkejut lah kita dengan apa yang ada gitu. Dan kita juga ingin melihat kejutan dari Mas Gunawan loh ini. Amin. Tunggu aja nanti, Mas. Saya persiapan terus itu. Iya, siap. Nah, ini sama Billy ada komunikasi nggak, Mas Gun? Setelah fight ini kemarin? Kalau sama Brando? Kalau sama Brando saya putus, Mas. Nggak ada chemistry saya. Saya sama yang lainnya itu sama Brando nggak ada chemistry. Yang ada bisa berantem beneran nanti. Tapi bukannya dia orang yang asik ya, Mas Gun? Yang asik gitu. Asik. Bagi yang seirama sama dia asik. Tapi kalau nggak seirama ya. Jadi gini, Mas, kayak Edo Joker. Edo Joker itu kan kalau bercanda kan keterlaluan. Asik tapi asik dia. Tapi Edo Joker ini tidak pernah menyinggung hal yang sensitif, yang apa namanya, yang bisa memicu suatu keributan yang lebih besar. Gitu. Beda sama ketupat satu itu. Ketupat. Mas Gun, kita kan ngelihat nih persaingan di kelas Throw Week ini kan luar biasa, Mas Gun. Kemarin sampai ada pertanyaan-pertanyaan netizen, udahlah si
secara fisik si Billy kan badannya itu besar gitu ya. Naik aja lah ke kelas yang di atasnya. Kalau Mas Gunawan ngomentarinya gimana Mas? Itu pribadi ya Mas. Maksudnya pribadinya dia dengan tim ya Mas. Jadi dia mau dia mau naik kelas atau bertahan di situ atau mau turun kelas di kelas atom. Itu hak pribadinya siapa? Billy. Tapi memang dengan postur seperti itu, dengan postur yang idealnya seperti itu harusnya dia bisa jadi juara di 2 tempat. Jadi juara di 2 tempat. Kan kalau dia pindah kelas kan Mas Gunawan bisa melenggang cepat itu. Jadi tapi raja. Saya punya ini Mas. Bukan pindah kelas ini, tapi dia itu 2 juara di 2 tempat ya Mas. Bukan dia pindah terus meninggalkan 52 enggak. Jadi dia memang pegang 2 sabuk di 52 atau di 56. Bisa dia seperti itu karena dengan posturnya yang bagus. Bukan berarti dia naik kelas terus meninggalkan 52 enggak. Saya masih ingin ngejar dia kok. Ini luar biasa nih. Kemarin saya tanya gini si Billy-nya. Saya akan pindah kelas kalau saya sudah dapatkan sabuk abadi. Masih lama dong berarti harus mengalahkan dia. Kalau dia dapat sabuk abadi terus pindah kelas, waduh. Kayaknya itu saya nyusulnya Billy itu malah kejauhan nanti saya. Atau Mas Gunawan juga mau pindah kelas? Saya gini Mas. Saya itu dari kecil, di saat saya berlatih tinju, silat, kalau saya ada orang yang mengalahkan saya, dalam hati saya itu selalu gini. Suatu saat saya ingin menang sama dia dulu. Nanti ini saya off 1 tahun istilahnya dari OnePride untuk persiapan PON. Sebentar lagi Billy dapat sabuk pindah kelas, otomatis saya ngejar Billy kalau gitu. Ikut naik saya berarti nanti. Tapi Mas Gun kepingin double belt nggak sih sempat kemarin? Sempat wawancara sama Bung Bram, sempat ngeluarin statement itu? Iya, Mas, namanya jiwa seorang petarung ingin gelar double itu pasti Mas. Namanya manusia kan pasti tidak ada puasnya itu. Tapi kemarin saya dapat pelajaran berharga dari Billy bahwa persiapan itu lebih penting. Nah itu tadi komentarnya untuk Billy kalau double belt atau pindah kelas. Nah kalau Brando turun kelas gimana? Kalau Brando turun kelas itu ideal Mas. Ideal ya, setuju ya? Setuju. Ya. Kalau Brando turun kelas itu ideal. Karena tingginya dia segitu, powernya di kelas 48, dia mumpuni. Walaupun dia harus berat melawan Ade Permana. Saya masih pegang Ade Permana. Berat tapi paling enggak Brando bisa bertahan, enggak cuma 1-2 ronde aja. Berarti cukup bertahan aja, tidak akan bisa memudahkan mengalahkan Ade Permana gitu lah ya? Enggak bisa. Ade Permana sangat sempurna. Jauh. Kalau presentasinya Brando untuk ngejar Ade Permana jauh berapa? Kalau 1 sampai 10, rate-nya berapa jauhnya? 1 sampai 10 Mas. Angka 5 Mas Brando Mas. Brando angka 5 ya? Ya angka 5 Brando. Iya. Tapi kan ideal di situ. Tekniknya udah luar biasa juga. Tapi kita nggak boleh lupa Mas, si Ade Permana ini bukan petarung yang sekelas ecek-ecek ya Mas. Iya. Saya itu berteman dengan Ade Permana itu dari kecil, istilahnya dari junior. Jadi saya sudah hafal betul sama karakternya dan disiplinnya Ade Permana. Saya akui Ade Permana itu sangat-sangat disiplin. Waktu kita di Platnas, kan kita sering di Platnas. Ade Permana sangat disiplin. Wushu ya? Brando bagus. Kenapa Brando saya bilang nggak bisa melewati Ade Permana? Karena kalah disiplin. Berarti Brando memang kalau sepenglihatan Mas Gunawan, Brando sejauh ini memang makin nggak disiplin gitu ya? Jauh Mas. Jauh ya? Enggak, itu jauh. Di Brando bagus waktu dipegang Prof Sino, dia bagus. Dia disiplin. Prof keras sama Brando yang nggak kuat, ya keluar. Kalau misalnya suatu saat dipertemukan oleh matchmaker Gunawan dengan Brando,
Gimana itu? Loh, saya siap, Mas. Siap. Saya ketemu siapa saja saya siap. Mau ngalahkan Brando, kan berarti kalau berhadapan ketiga kalinya ya, nanti kalau misalnya dihadapkan dengan Brando, mau ngalahkan Brando pakai teknik apa? Brando. Paling tekniknya Brando apa ya, Mas? Kembali kayak itu. Kayak joget cantik. Melawan Billy itu maju mundur cantik itu. Joget cantik. Oke, terakhir Mas Gun, boleh sampaikan pesan untuk si Billy, Mas Gunawan, untuk Billy dan juga untuk Brando. Mungkin pertama pesannya untuk si Brando dulu. Pesan untuk Brando apa? Ya, untuk saudara kita Brando Mana Tiger Karo, tetap semangat, nggak usah patah semangat. Toh dia sekarang ini apa namanya, Mas? Dia persiapan PON. Persiapan PON juga, ya lebih fokus di PON lah, siapa tahu ada kejutan, rezekinya di situ. Amin. Amin. Nah, untuk siapa? Billy. Untuk saudara Billy, saya ucapkan selamat atas kemenangannya kemarin itu. Seminggu yang lalu itu saya betul-betul dibikin terkesima dan terkagum-kagum atas perkembangannya yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat banyak atas kemenangannya, banyak-banyak selamat lah. Sukses terus untuk timnya Billy. Oke, siap. Oke, Mas Gunawan, saya ngambil poin penting dari obrolan kita, kurang lebih ini, nanti kalau apa boleh dikoreksi. Bahasanya persiapan itu sangat penting ya Mas Gun ya, untuk menjaga teknik, fisik, karena kekalahan sekalinya Mas Gunawan kemarin itu adalah salah satu bentuk pelajaran yang Mas Gunawan ambil ya, seperti itu ya, untuk bangkit dan bisa menjadi juara lagi di kelas strawweight. Terima kasih Mas Gunawan atas waktunya. Oke Sobat One Pride MMA, itulah tadi obrolan saya dengan Mas Gunawan Wong Fei Hung. Nantikan pertarungannya nanti ketika sudah dijadwalkan di One Pride MMA. Mas Gunawan akan berhadapan dengan siapa, dan silakan tulis di kolom komentar kalian ingin fighter siapa sih atau siapa sih ingin diundang di One Pride MMA Podcast. See you, bye bye.